Ya, masih bersama saya, Andre Mulyani. Pada video kedua ini, saya akan membahas lebih spesifik terkait mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini dapat ditemukan di semua tempat yang memungkinkan adanya kehidupan. Nah, di lokasi tertentu ada mikroorganisme yang sifatnya transiens dan ada mikroorganisme yang sifatnya indigenous. Yang transien itu mikroorganisme hanya tinggal sementara, kemudian yang indigenous mikroorganisme tersebut sudah menetap beberapa tahun. Hal ini dikarenakan ada sebagian mikroorganisme yang dapat bertahan pada kondisi buruk atau kondisi ekstrim sekalipun. Nah, ada beberapa habitat alam mikroorganisme. Ada dari tanah, kemudian air, udara, dan makanan. Yang pertama ini saya akan membahas terkait mikroorganisme habitatnya berasal dari tanah. Di tanah, sumber yang kaya akan mikroorganisme. Nah, di tanah juga kebanyakan mikroorganismenya bersifat menguntungkan atau apatogen manusia. Jarang sekali ada mikroorganisme yang sifatnya merugikan. Hanya beberapa yang sifatnya merugikan, contohnya Clostridium tetani, kemudian Botulinum, dan Bacillus anthracis. Kemudian habitat yang kedua adalah di air, di mana kebanyakan air tawar dan air laut ini mengandung mikroorganisme. Akan tetapi, bakteri patogen umumnya tidak terdapat kecuali di air yang secara langsung tercemar oleh urin dan feses manusia dan binatang. Misalnya mikroorganisme yang bersifat patogen yang berada di air itu Salmonella, kemudian Vibrio, virus polio, virus hepatitis, dan Entamoeba histolytica. Ada salah satu juga mikroorganisme yang sifatnya apatogen di air, contohnya adalah Escherichia coli, di mana Escherichia coli ini digunakan sebagai indeks pencemaran oleh feses karena ia dapat bertahan hidup di air yang relatif lebih lama. Kemudian habitat yang ketiga itu adalah di udara. Walaupun mikroorganisme ini sering ditemukan di udara, mikroorganisme tersebut sebenarnya tidak dapat berkembang biak di udara. Di udara ini mengandung kuman yang sifatnya patogen karena ada efek pengeringan ozon dan radiasi ultraviolet. Udara di dalam ruangan mengandung bakteri dan virus patogen yang berasal dari kulit, tangan, pakaian, dan terutama dari saluran pernapasan manusia. Kemudian habitat mikroorganisme yang keempat itu berasal dari makanan, lebih spesifik ke susu, di mana susu ini berasal dari sapi normal yang diperah secara aseptis yang masih mengandung 100 sampai 1000 mikroorganisme non-patogen per mililiter. Kadang terdapat mikroorganisme patogen yang mungkin berasal dari sapi yang sakit atau proses pemerahan, yaitu misalnya Mycobacterium, kemudian Salmonella, Streptococcus, Shigella, Brucella. Staphylococcus ini merupakan penyebab keracunan makanan. Kemudian, pada proses pasteurisasi susu dan pemusnahan hewan yang sakit telah menurunkan insiden penyakit yang berasal dari susu. Kemudian terkait flora normal, bahwasanya tidak semua mikroorganisme ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Hanya beberapa jenis mikroorganisme tertentu yang dapat menghuni tubuh manusia. Itulah yang disebut dengan flora normal. Flora normal melindungi host karena dapat mencegah invasi mikroba patogen, misalnya Escherichia coli, kemudian Fusobacterium dan Bacteroides yang secara tetap menghuni intestinum akan menghambat pertumbuhan Salmonella dan Shigella di bagian intestinum. Kemudian Salmonella typhi penyebab penyakit tipes dan Shigella dysentery penyebab penyakit disenteri. Flora normal dapat bersifat patogen jika mikroorganisme tersebut tidak berada di habitat aslinya. Contohnya Streptococcus viridans, di mana flora normal ini berada di bagian saluran pernapasan atas. Bila masuk ke dalam aliran darah setelah ekstraksi gigi, dapat sampai ke katup jantung yang abnormal dan mengakibatkan subakut bakterial endokarditis. Subakut bakterial endokarditis ini merupakan peradangan di bagian endokardium yang ditandai dengan adanya vegetasi di bagian endokardium. Kemudian ada beberapa habitat
dari flora normal. Yang pertama itu di bagian kulit. Mikroorganisme yang banyak ditemukan di bagian kulit antara lain Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Streptococcus viridans, dan Malassezia ovale. Kemudian yang kedua di bagian mulut dan saluran pernapasan bagian atas. Mikroorganisme yang banyak ditemukan di mulut antara lain Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Kemudian yang ketiga adalah saluran pencernaan makanan, di mana pada daerah saluran pencernaan yang mengandung mikroorganisme adalah bagian usus besar, termasuk juga esofagus dan lambung. Contoh mikroorganisme yang ditemukan di bagian saluran pencernaan ada Escherichia coli, Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan Candida albicans. Kemudian habitat flora normal yang keempat adalah uretra, di mana contoh mikroorganismenya itu Escherichia coli dan Staphylococcus epidermidis. Yang kelima ini adalah vagina. Contoh mikroorganismenya yaitu Haemophilus vaginalis, Ureaplasma urealyticum, dan Candida albicans. Yang keenam adalah konjungtiva. Contoh mikroorganisme adalah Corynebacterium cerosis, Moracella, Streptococcus nonahaemolyticus. Sekian video kedua dari saya, semoga bermanfaat. Catch 'em all.